Kedua korban ditemukan di kedalaman sekitar 60-70 meter dari atas jalur dan berada di kemiringan sekitar 60 derajat. Gak mudah untuk membawa turun dua jenazah pendaki dari kawasan puncak Gunung Piramid Bondowoso. Tim evakuasi yang merupakan SAR gabungan harus melewati banyak kendala. Arahkan di depan, arahkan, jangan ini. Tahan. Ada yang ikut, yang megang kali putih. Dari atas, Cek, dapat tuh. Korbannya berada di bawah sana. Dan monumen ini adalah monumen almarhum Thorik yang juga jatuh di jurang ini. Kami mengimbau kepada warga masyarakat sekitar Bondowoso dan sekitarnya, jangan coba-coba naik ke Gunung Piramid apabila tidak terlatih dan tidak terjun. Setelah drama evakuasi selama 13 jam yang melelahkan sekaligus penuh mara bahaya, korban berhasil dievakuasi hingga ke rumah sakit. Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga yang akan langsung membawa ke rumah duka. Sudah kita serahkan jenazah korban Ibu Valinda dengan Pak Irfan kepada Rumah Sakit Bayangkara beserta barang milik korban sudah kita serah terimakan kepada keluarganya dan sudah diterima, sudah dicek lengkap semua, tidak ada masalah. Gunung Piramid di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur emang bukan gunung biasa. Gak mudah ditaklukkan karena mempunyai tingkat kesulitan maksimal untuk mencapai puncak yang ketinggiannya hanya 1.500 mdpl. Detik demi detik mendebarkan dialami oleh aktor dan juga pegiat travel dan pendaki Rika Saharsa saat berusaha menjinakkan jalur-jalur maut menuju puncak piramid. Oh bro, ini dia nih. Itu puncaknya. Siap bang. Sadis. Setelah ngecamp di jalur pendakian yang sempit dengan kiri kanan jurang, Rikas yang ditemani dua pemandu pendakian mulai bergerak ke Punggung Naga. Dan disitulah bahayanya, karena Punggung Naga dikenal sangat ekstrim dengan resiko yang gak main-main. Ini batunya banyak lumut gitu. Wow. Hati-hati banget nih. Ini kayak gini-gini, ini licin banget. Pijakannya aja nggak kelihatan. Kayak gitu amat. Butuh waktu berjam-jam untuk menyisir jalur yang sangat berbahaya di Punggung Naga. Gak mudah, sekaligus butuh keberanian yang gak kaleng-kaleng. Berada di titik sebelum jalur paling seram, sebelum sampai puncak, Rikas membayangkan bahayanya Gunung Piramid. Salah sedikit yang terjadi. Ini sih dari sini ke arah bawah sana sih masalah bro. Nggak ada bercandaan di sini dan ini benar-benar sih menurut gue jalurnya nggak bisa lo anggap remeh walaupun cuma 1.500. Rikas bersama dua sahabatnya yang menjadi pemandu mulai memasang tali untuk memanjat jalur yang vertikal. Tidak mudah dan sangat berbahaya. Tapi di balik jalur vertikal itulah puncak piramid berada. Terima kasih bang. Thank you bro. Sama-sama bang. Gila ini benar-benar pendakian 1.500 yang paling brutal yang pernah gue naikin. Dan mungkin lo kalau datang ke sini sebaiknya lo pikir dua kali. Selebritas meninggalnya Malia Vinda di Gunung Piramida Bondowoso emang mengejutkan. Soalnya gunung ini termasuk yang sangat sulit ditaklukkan. Tapi emang sih nenek berusia hobi naik gunung. Udah banyak juga gunung yang berhasil ditaklukkan. Walaupun hobi naik gunung baru dijalani 3 tahun belakangan. Puncak Loroan. Tahu nggak sih? Sebelum naik ke Gunung Piramida yang rencananya tektokan alias tidak menginap, Malia Vinda baru punya cucu loh. Di akun sosmednya terlihat Malia sangat bahagia bermain dengan cucu pertamanya. Malah dalam postingannya itu ia menuliskan kalimat sebelum dilaporkan hilang di Gunung Piramid, kemudian ditemukan udah meninggal. Malia Vinda juga membuat postingan. Dalam postingannya itu ia menulis kalimat pertanyaan begini, di manakah tempat tertenang bagimu?
Selebritas naik gunung emang hobi yang sangat populer. Semua gunung termasuk sejumlah selebriti. Nama-nama besar seperti Kenny Austin pun pernah jajal naik gunung. Misalnya saja ke Gunung Gede. Suami Amanda Manopo itu juga pernah loh menaklukkan puncak Rinjani. Sekarang jam ya, kita bakal lanjutin ke atas dan untuk foto di sign-nya Rinjani. Let's go. Selain Kenny Austin, ada juga Angela Gilsa yang hobi banget bertualang ke gunung-gunung tinggi. Sampai ke Everest Base Camp. Bisa sampai di Base Camp di ketinggian 5.364 meter saja, udah bikin Angela bahagia banget. Sampai di Everest Base Camp, emang bikin sebahagia itu. Soalnya banyak banget effort yang dilakukan hal itu. Gunungnya beda banget, gunung batu dan ada saljunya juga. Jadi ya hal yang benar-benar aku belum pernah lihat sebelumnya sih. Ini aku benar-benar tulis manifest di 2025. Tragedi jatuhnya pendaki di Gunung Piramid, Bondowoso kembali menegaskan bahwa jalur ekstrim punggung naga memerlukan kewaspadaan matang ya selebritas. Selebritas, udah 1 tahun kita semua kehilangan Po Alpa. Kemarin 5 Agustus 2000, almarhumah Po Alpa bersama keluarga besarnya menggelar haul yang diisi dengan pengajian, tahlil, sholawatan, hingga santunan anak yatim piatu. Po Alpa meninggal pada 15 Agustus 2025. Hal sengaja digelar pada tanggal 5 Agustus, soalnya Aji Darmaji memakai patokan Jadi kalau hitungan hijriahnya ya jatuh tepat di tanggal 5. Jadi narik maju kayak gitu. Makanya kan meninggal di tanggal 15, kalau hitung hijriahnya di tanggal 5 dan itu juga emang disuruh sama orang tua kayak gitu. Masih kayak kemarin gitu, nggak tahu udah setahun aja kayak gitu. Kalau ya mudah-mudahan tetap seperti hari-harinya seperti masih ada almarhum kayak gitu. Suami Po Alpa itu terlihat masih berduka. Walaupun kepergian sang istri udah 1 tahun, bagi Aji Darmaji yang sering dipanggil Bang Idung yang bisa menggantikan. Sampai saat ini pun Bang Idung masih sering tuh kangen Po Alpa kalau masuk kamar. Biasanya kalau udah seperti itu, Bang Idung pilih nggak tidur di kamar. Mengenang Po Alpa, air mata Bang Idung emang selalu menetes. Air mata saya netes ini ada asin. Kesedihan atas duka yang belum hilang juga masih bisa ditemukan di wajah Sherly. Putri sulung Po Alpa itu seperti keingat terus sama mamanya yang gak kerasa udah 1 tahun. Haul kemarin malam, Sherly juga sengaja memakai gamis peninggalan mamanya. Ia bilang sih buat mengenang perempuan yang telah melahirkannya itu. Baju itu adalah baju terakhir Po Alpa yang dipakai pas Hari Raya Idul Fitri. Ini baju lebaran terakhir. Baju lebaran terakhir sama mama. Ya jadi kenangan terakhir aja udah. Lebih ke ngenang lagi pakai baju ini gitu. Iya emang pengen pakai baju ini gitu. Biar kangennya hilang. Selebritas haul 1 tahun kepergian Po Alpa kemarin malam juga dihadiri sejumlah sahabatnya, termasuk Meisita yang menggantikan Po Alpa menjadi co-host FYP Trans 7 bersama Hakim. Meski setiap pagi muncul di acara yang pernah dipandu Po Alpa, tapi Meisita mengaku nggak mungkin menggantikan almarhumah. Soalnya Po Alpa adalah sosok yang serba bisa. Po Alpa itu orang
Semuanya punya ya, suaranya bagus gitu. Bahkan sampai sekarang juga aku masih belajar banget sama Empo. Karena tawanya Empo, cara Empo bikin orang ketawa, terus energi positifnya, terus jagonya. Masih cuma dia yang punya gitu, apalagi nyablak-nyablaknya kan gitu. Tapi jujur aja sampai sekarang tuh kayak energi positif yang Empo hadirin buat kita semua, terus juga kebaikan beliau sebarin sama beliau itu masih berasa sampai sekarang. Selebritas rasa rindu yang sahabat juga dirasakan Abdel Ahrian. Bertahun-tahun selalu muncul berdua dengan Temon, Abdel sampai menirukan gaya sahabatnya itu saat lagi nyanyi berdua. Karena Temon udah nggak ada, kali ini Abdel nyanyi di teman. I'm lying in bed just to forget it all what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. Abdel dan Temon emang pernah menjadi duo yang kompak. Gak cuma di panggung komedi, tapi juga di banyak sinetron. Di atas panggung kalau Temon dan Abdel udah nyanyi, bakal tumpah ruah. Namun itu semua tinggal kenangan setelah Temon meninggal dunia pada 12 Juli 2026 lalu, yang membuat Abdel kehilangan sahabat-sahabat sejatinya. Kehilangan orang terdekat emang memberi duka yang seperti nggak ada habis-habisnya ya selebritas. Go, but memory stays forever. Kita nggak tahu selebritas kapan seorang itu lahir dan kapan harus berpulang, bahkan bagaimana cara berpulangnya. Di momen ini selebritas ingin kami mirimkan rasa bela sungkawa kami dan doa keluarga ditinggalkan pastinya atas dua pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia. Dan pastinya kita berdoa kiranya almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Memori yang ditinggalkan hati keluarganya. Kalau kita lihat juga 1 tahun kepergian almarhumah Po Alpa, memori, kenangan melalui barang-barang, melalui candaannya itu masih sangat terkenang. Dan tadi diungkapkan oleh Bang Idung dan juga Shelly, ketika rasa kangen itu muncul bisa terobati melalui pakai baju-bajunya, bahkan masuk ke kamar. Dan tugas kita selebritas ketika masih diberikan kesempatan untuk hidup sekarang ini adalah untuk making memory bersama keluarga, bersama. Salah satu yang kita akan lihat sesaat lagi adalah Mona Ratuliu, bagaimana dalam proses penyembuhan dengkulnya yang kemarin sudah treatment stem cell. Sekarang sudah ada pemeriksaan kedua dan disupport keluarga. Kira-kira bagaimana kondisinya sekarang? Kita lihat sama-sama, ini dia bos. Aduh, aku semangat banget, aku nggak takut sama sekali. Terus aku udah menderita banget deh kayaknya, sholat susah, terus jalan-jalan sedikit, capek, pegel, rasanya sakit. Jadi tindakan hari ini lututku membaik. Selebritas, Mona Ratuliu ungkap kondisi cedera lutut yang baik setelah ia melakukan terapi stem cell. Dilakukan dengan mengambil sel khusus, lalu dimasukkan kembali ke tubuh pasien lewat infus atau suntikan agar bisa memperbaiki jaringan atau organ yang rusak. Mona ternyata pernah mengalami dan ligamen pada lutut kanan dan kirinya saat nge-gym sekitar 16 tahun yang lalu. Berawal di tahun 2010, ia cedera saat olahraga dan menyebabkan cedera robek tendon, yaitu kondisi saat jaringan ikat kuat ke tulang mengalami robekan sebagian atau total akibat gerakan tiba-tiba atau saat olahraga. Meski begitu, setelah 2 minggu stem cell, istri Indra Brasko ini pun berniat melakukan PRP, yaitu platelet medis yang memakai darah pasien sendiri untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan mengurangi nyeri biar benar-benar pulih dan berfungsi maksimal. Masih kemarin baru aja stem cell lututnya biar bisa maksimal. Kalau cedera lutut ya kalau nggak dioperasi ya memburuk tuh ya. Cuma lagi mencoba stem cell, sekarang udah enakan banget. Cuma kan aku kanan kiri nih yang nggak oke.
yang di stem cell udah keras lebih baik, tapi kiri masih cari waktu untuk perawatan lanjutan gitu. Hati dengan membatasi gerakan pada lututnya, Mona masih bisa syuting terus loh. Tapi sambil pemulihan, apa Mona juga wajib konsumsi obat nih? Kalau obat nggak, paling kalau bengkak dikompres. Dia nggak harus konsumsi. Memburuk biasanya aku fisioterapi. Sebelumnya, tampak aktris yang memulai karir di dunia hiburan sejak tahun 1997 ini harus memakai kursi roda akibat cedera lutut yang ia alami itu. Karena nggak bisa lama berdiri, jadi mesti pakai kursi roda. Dan terlihat Indra sang suami dengan setia menemani dan mendorong Mona di atas kursi roda. Cuma kalau kayak nonton konser 2 jam, 3 jam berdiri tuh aku kayaknya udah mesti kayak bawa tempat duduk kecil gitu biasanya. Karena harus beberapa kali rest, kalau nggak dia bengkak. Jadi besoknya pincang, nggak bisa syuting gitu-gitu. Di sisi lain, 24 tahun membina bahtera rumah tangga ini memang terlihat kompak bersama anak-anaknya ya selebritas. Tim Selebrita Pagi pun coba memberi challenge kepada Mona, Indra, dan Nala, anak ketiga mereka. Di mana Nala diminta menjawab pertanyaan siapa yang paling di antara kedua orang tuanya itu. Dari ayah sama bunda, siapa yang paling sering bilang ayo? Dua-duanya sama, tidak berbeda. Sementara itu dalam hal untuk mengingat tanggal-tanggal penting, Indra sebenarnya sosok yang pelupa loh selebritas. Namun gak disangka-sangka, ternyata momen-momen penting keluarganya semua tanggalnya. Siapa yang paling suka ingat tanggal-tanggal spesial? Mungkin bunda karena Yanda lupaan orang. Aku ulang tahun Nala. Ya, kenapa? Dia tahu lah. Tanggal 28 Juni 2012. Ingat dong. Betul dong. Kan anak semua inget. Gak, malah gampang lagi. Ulang tahun pernikahan tanggal 14 September 2002. Ingat dong. Gak hanya Mona dan Indra yang berkiprah di dunia seni peran. Kini Nala yang masih berusia 14 tahun udah ikuti jejak orang tuanya. Ini berawal dari konten dengan sang ayah yang selalu viral hingga Nala. Selain itu, Indra dan Mona juga bisa dijadikan contoh orang tua yang memang dekat dengan semua anak-anaknya. Yang pasti adalah ya saling mempertahankan, saling berusaha untuk terus seperti ini gitu. Diusahakan, yang penting diusahakan dan terus dipertahankan. Keluarga Mona Ratuliu dan Indra Brasko dikenal jauh dari kabar miring sejak menikah pada tahun 2002. Pasangan ini selalu membagikan momen kebersamaan yang hangat bersama anak-anak tercinta. Gimana perasaan Anda? Ngantuk. Wah, Naka lagi ikut ibunya nih ke pasar tradisional. Tapi karena itu deh, Naka maunya digendong mulu sama Indah Permatasari. Emang sih, ini bukan pertama kalinya anak pasangan Indah Permatasari dan Ari Kriting ikut ke pasar nemenin ibu Indah belanja. Tapi karena ngantuk, Naka pun jadi manja pengen digendong terus. Dan akhirnya buat Indah jadi capek juga ya selebritas. Ya maklum, Naka kan udah berusia 3 tahun. Aktivitas belanja di pasar cukup seru kok. Dengan membeli ayam. Gak hanya digendong karena masih ngantuk, Naka juga dibopong Indah karena nggak mau lewatin jalanan yang becek. Ya maklum, namanya juga di pasar ikan, jadi Indah mesti effort lagi deh. Yeay, sudah selesai belanja. Di pasar? Iya. Senang? Senang.
Tapi apa? Tapi lah. Kayaknya tadi lebih banyak nggak mau injak. Itulah becek. Ya sih, maksudnya kayak becek juga. Selebritas kecil-kecil Naka juga perhatian banget nih ke ibunya. Supaya lipstik indah Permatasari jangan dihapus. Katanya sih biar tetap cantik. Terus ujungnya ia bilang kalau nggak pakai lipstik juga tetap kece. Nah gimana nggak terharu dan meleleh tuh Indah? Enak ya Selebritas? Ibu pakai lipstick. Ya. Iya. Bukan begitu, jangan lu bilang. Oke, gimana sih nih? Jangan hilangin ya lipstiknya. Kenapa tuh Naka? Karena ibu harus cantik. Kalau nggak pakai lipstik juga tetap cantik kok. Begitu Naka. Ibu tetap cantik. Ibu aku memang bantuin ibu masak nggak? Selain itu Naka juga suka nemenin Indah masak. Berdua sedang buat sarapan bareng. Naka diajarin Indah cara memecahkan telur, mengocoknya hingga memasaknya menjadi omelet. Hai, aku mau masak. Naka mau bantuin ibu masak? Iya. Apa nih? Masak. Sarapan. Masak sarapan. Gimana cara pisahnya? Sini sebentar. Let's go. Yeay, terima kasih Bu. Nah gemesin banget kan Naka? Apalagi saat melihat ia menikmati masakan ibunya. Lahap banget gitu. Ibunya pasti ada tuh ucapan terima kasih buat ibunya. Sweet banget ya Naka. Akan ibu makanannya. Ya, karena kebiasaan di rumah aja sih, mungkin ngeliat orang tuanya juga, ngeliat Bang Ari. Kalau misalnya aku masak, dia kan selalu memang otomatis tuh, omongannya selalu terima kasih atau enggak, apapun. Dan dia tuh bener-bener dibilang menjadi duplikat bapaknya banget. Selebritas aktris berusia 29 tahun ini juga sepakat bersama komika Arik menerapkan pendekatan pengasuhan yang mengedepankan kedekatan emosional sekaligus memberikan ruang bagi tumbuh kembang Naka sang anak. Tapi kalau soal Naka yang jago ngerayu ibunya, benar nih turun dari ayah Ari. Iya, dan itu benar-benar tidak diajarin ya, gombal-gombal yang lagi viral kemarin itu benar-benar real dari ucapannya dia gitu. Jadi kadang aku apa sih anak kecil ini kok, apakah dia sudah pernah hidup? Karena benar-benar ucapannya dia tuh kayak dewasa banget, nggak seperti di umurannya yang sekarang masih 3 tahun. Gak cuma plek-plek Ari karena saking miripnya. Dari ekspresinya, cara pakaian, berdiri hingga bicaranya. Meski begitu sebagai orang tua, masih ada tanggung jawab buat membesarkan Naka menjadi anak yang positif dan orang ke depannya. Doyan banget jalan-jalan, dia tuh suka banget jalan-jalan. Jadi kita juga kadang kalau ngajak dia jalan juga senang. Dan dia tuh beneran jalan-jalan yang jalan. Kuat banget jalan kaki dia tuh. Udah doyan banget. Ya kalau masih kata-kata yang basic sih kita masih bisa ikuti ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah mulai bahasa-bahasa, dan dia sering banget juga nanya ke kita juga gitu. Ya kalau kita bisa jelasin, kalau kita nggak tahu bahasa sama-sama nggak jelas ya maksudnya gitu. Tapi alhamdulillah dia mau belajar terus. Memiliki anak yang aktif dan pintar, Indah dan Ari pun berusaha memberikan contoh yang baik kepada Naka. Hingga sang anak pun bisa mengikutinya. Dari sikap hingga cara bicara yang sopan. Jadi nggak heran kalau Naka memang tumbuh jadi anak yang gemesin ya Selebritas.
perjalanan eksplorasi sesungguhnya. Let's go. The Explorer. Tenggorokan kering. Asiknya minum Adem Sari. Herbal, nyaman di tenggorokan. Adem Sari, pereda panas dalam nomor 1. Adem Sari ada tanpa soda dan tinggi vitamin C. Hijau dengan cabai hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabai hijau. Hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Hanya perlu dirimu dan Viva. Dengan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu. Waktunya masak dengan Palmia. Apa aja dengan Palmia, banyak lebihnya. Bikin masakan ibu lebih dari sekedar masakan rumah. Dengan Palmia, semua bisa lebih. Awas tuh. Setiap Senin sampai Jumat jam 11.15 siang di Trans 17-an. Kemewahan baru dari Soklin oleh Master Perfumer hadirkan Soklin Eau de Parfum. Lebih banyak parfumnya, wangi lembut, wangi luxurious. Soklin Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah kelas dunia. Wingscare. Mr. Daf, a flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Sedap banget. Bold, slurp, and you'll get it. Pedas banget. Wow. Mr. Daf, favorit saya, favorit semua dari Wings Food. Hot banget nih berita tentang mereka. Masa iya kamu lewatin? Ada apa dengan Hamis yang justru tak hadir di pengadilan? Hari ini super happy. Finally kita jadi suami istri. Jadikan diri kamu yang paling update. Kupas lebih dalam dan lebih tajam di sini. Selebrita Hits. Setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi. Di Trans 17-an. Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion. Eka ada di Happily Day. Keliling kota di Indonesia. Di Happily Day ada talk show, juga acara seru lainnya. Happily ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Tungguin Happily Day di kota-kota berikutnya. Wingscare. Peduli sesama. Yang satu lagi, penuh aksi dan tak takut uji nyali. Udah kayak di terapi ya. Dua kepala pelontos dengan satu tujuan, menjelajah kehidupan melalui sisi yang tak terkira. Hingga tantangan yang penuh aksi, semuanya dibalut tawa dan cerita penuh makna. Jejak Si Gundul, Senin sampai Jumat jam 12 siang di Trans 17. Cabai hijau dengan cabai hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabai hijau. Hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin Papi, ayam pedas bareng. Papi, ayam doer. Papi, ayam geledek. Biar cabai pedas. Lebih gurih, lebih lagi, serati. Gua ready aktivitas seharian. Kan baju gua udah pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropical scent-nya sungguh memikat. Plus summer breeze yang menembus batas. Pakaian jadi ringan, adem. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So easy, so breezy. Wanginya fresh banget ya. Iya. Ini rahasia gue. Easy. Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscare. Yuk beli ini sekarang ya. Itu bukan musik Aca, itu dari saya sendiri ngarang ya. Terima kasih. Selebritas, Desta emang selalu ada aja tingkah kocaknya ya. Kali ini dalam suasana momen kehangatan keluarga, Desta yang terlihat jelas saat memberikan dukungan penuh pada
Dalam acara tersebut, ketiga anak mereka Megumi, Miska, dan Miguel tampak hadir dan juga turut naik ke panggung untuk membacakan puisi karya sang ibu. Dan hebatnya, mereka tampak tenang dan Ada pohon jambu berdiri di pelataran rumahku. Kenapa mereka suka memberiku Bu Daniel? Kadang aku merasa perhatian orang datang dengan sederhana. Suasana semakin meriah dan penuh tawa ketika Desta ikut berinteraksi dalam sesi talk show. Dan ia juga kebagian buat baca puisi. Emang Desta selalu di luar prediksi. Alih-alih membaca puisi karya mantan istrinya itu, membaca puisi karangannya sendiri. Pantes aja nih, Caca dan anak-anaknya di belakang malah kelihatan bingung sambil ketawa mendengar puisi yang Desta bacakan, sampai bikin semua ngakak juga loh. Bahagia berusaha untuk bahagia. Itu bukan puisi Aca, itu dari saya sendiri ngarang ya. Terima kasih. Dicari juga gak bakal ada itu. Kocak gemes ya Selebritas, meski sudah berpisah tapi mereka masih kompak. Bahkan suka curi-curi pandang dan saling kasih perhatian. Seperti Caca kasih buku ke Desta buat dibaca dan pilih puisi mana yang akan dibacakan. Buat kamu maksudnya, tapi kamu dari POV kamu. Meski masih saling kasih support, tapi Caca bisa-bisanya kepikiran buat ngelawak juga nih. Ya cuma panggil pertanyaan Desta dalam sesi tanya jawab. Auto Desta langsung protes karena maunya dipanggil Mas Desta. Duh, masih pengen sweet aja ya Selebritas. Ya sebenarnya tadi udah dibahas sih di awal, cuma mungkin juga ya. Jadi endorse-nya Mas Desta baru gabung gitu. Lama-lama kurang aja. Iya, maaf ya. Apa deh? Ya biasa aja. Apa? Di mana? Ya. Rahasia kekompakan Desta dan Natasha Rizky terletak pada komitmen bersama untuk fokus mengurus ketiga anak mereka. Karena itu mereka menjaga komunikasi yang sehat serta rasa satu sama lain. Keren ya. Persiapan sidang proposal sebentar lagi. Bismillah. Selebritas meskipun terbiasa tampil menjadi seorang presenter dan komedian yang berbicara di depan ribuan penonton, tapi saat menghadapi sidang program, Ronald Surapradja masih bisa tegang dan deg-degan juga loh. Tapi akhirnya ia bisa bernafas lega karena berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan, di mana ia mendapat nilai A. Ronald emang sosok yang luar biasa. Pendidikan Magister S2 pada Februari 2025, ia langsung melanjutkan menempuh ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran atau UNPAD di usia 48 tahun untuk program S3. Berdasarkan hasil penilaian dan rapat sebentar barusan, saudara kandidat dinyatakan lulus dengan nilai A. Setelah lulus, ia pun mau langsung istirahat selama 1 minggu sebelum menghadapi revisinya. Hasilnya juga bagus, nilainya A, dicoret-coret sama dosen-dosen. Allahu Akbar. Jadi sekarang jadi sudah bisa menyandang di depannya DRC, dokter kandidat, tapi malulah nggak usah pakai nama-nama dokter kandidat. Sebelum jadi dokter mas saya nggak akan pakai gelar-gelar itu dulu. Yang penting lulus. Alhamdulillah, beres saatnya untuk bernafas dulu seminggu mau istirahat. Yeay. Perjuangan Ronald dalam main-main. Ia bahkan sempat mengambil keputusan besar untuk mundur dari klub motor ternama The Prediksi Selebritas. Dilakukannya agar waktunya nggak terbagi dengan kegiatan touring, jadi bisa fokus ke studi. Kesibukan. Saya lagi nggak ada waktu. Kamu keluar atau dikeluarin? Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri karena memang untuk apa namanya? Untuk membagi waktu kuliah S3 itu luar biasa.
Ada syuting juga di 2 stasiun TV, jadi aduh lagi susah. Bukannya itu refreshing, healing kalau naik motor tuh? Refreshing, oh iya, tapi ya sendiri pun bisa gitu sebetulnya kan. Kangen nggak? Kangen. Gagas awal klub motor The Prediksi bersama Andre Taulani pada tahun 2018. Tapi demi pendidikan, ia memutuskan mengundurkan diri dan kini ia berhasil lulus S3. Asik, welcome to the club. Dr. Kandidat Ivan Kabul mengucapkan selamat kepada Dr. Kandidat Ronald Surya Praja yang baru saja menyelesaikan sidang. Kalem dulu, silahkan istirahat seminggu sebelum nanti revisian. Yang penting saran aku sih ya udah ntar dimulai lagi aja, kebablasan nggak mulai-mulai, susah lagi untuk memulainya. Sebagai seorang aktor, presenter, kelihatan ya muka. Kita lihat yang satu lagi nih, ini kayaknya nggak ada tegang-tegangnya kalau ngomongin seorang Desta. Bisa-bisanya impromptu, langsung dadakan, improv. Itu jujur nggak tahu tuh bacaan puisi yang dibuat oleh Aca atau sendiri buatnya. Tapi kalau tadi kita lihat Aca, Mas Desta, apakah terinspirasi dari kisah hidupnya? Atau jangan-jangan emang bener itu spontan seorang Desta yang buat? Tapi udahlah, kalau ngomongin Desta nggak bisa ditantang. Yang satu ini aja yang kita tantang, yaitu Junior Robert. Ada kesulitan untuk ngomong R. Kali ini kita mau tantang dengan tongue twister. Kira-kira bisa nggak ya? Atau gantengnya aja nih juara? Yuk kita lihat sama-sama ini buat selebritas semua ya. Nggak dibully. Aku nggak dibully. Lebih ke bercanda sesama teman. Selebritas Junior Robert, aktor tampan blasteran Indonesia Inggris, dikenal memiliki ciri khas berbicara. Ia selebritas, Junior kesulitan melafalkan huruf konsonan tertentu dengan jelas seperti huruf R. Hal ini sering dijadikan bahan bercandaan sama teman-temannya. Untungnya Junior Roberts nggak baper. Meski aktor berusia 26 tahun itu cadel, tapi karena cakep jadi malah tambah lucu. Coba deh kita challenge. Buat ngucapin kalimat berikut ini, bisa cepet nggak nih? Dudung ambilkan dandang di... Otak aku kayak agak lama deh, jadi kayak nggak usah deh. Kayak nggak bisa aku. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Cara kadang emang harus ekstra pasang kuping karena banyak kalimat yang keserimpet sama cadelnya. Tapi tahu nggak selebritas? Gara-gara cadel dan cakep, Junior akhirnya malah makin populer. Ia juga seperti punya ciri khusus lain. Jadi deh kecadelannya dimanfaatkan sebagai kelebihan. Kadang bisa kelemahan, kadang bisa kelebihan. Karena ya aku gunain dengan itu jadi kesempatan aku untuk improve. Jadi ada film aku juga aku improve. Ceritanya gitu, aku bikin gitu, jadi bahkan jadi lawakan bercanda sesama sesahabat. Kekurangan ya kadang-kadang yang itu doang sih, kadang-kadang ada kata-kata yang agak susah diucap ya, aku harus ubah aja. Jadi agak kerja lebih keras aja ganti-ganti gitu. Membangun karir sejak usia 16 tahun, kini pemilik nama asli Rich Glenn Roberts itu adalah aktor yang punya banyak penggemar. Banyak judul mulai dari sinetron, yang dibintanginya. Perjuangannya juga nggak mudah buat sampai ke titik yang semua orang memandangnya dengan kagum. Apalagi sesungguhnya Junior nggak pernah tuh punya mimpi jadi artis. Saat masih tinggal di Bali, cita-citanya seperti. Bahkan aku pengennya properti dari dulu, cuman tiba-tiba aja ada tawaran ya mungkin ini dari Tuhan atau gimana, aku coba aja. Ya walaupun sempat nganggur itu awal-awal kayak mungkin 3 bulan, 4 bulan nganggur bener-bener nggak syuting. Benar saja. Setelah akhirnya memulai syuting pertama, Junior udah dihadapkan pada kenyataan pahit. Kepahitan pertama soal honor yang kelewat kecil. Kepahitan kedua, ia cuma tampil sekelebat karena perannya hanya sebagai yang juga pahit. Untuk semua itu, ia harus nunggu sangat lama hingga berpuluh jam. Oh, di X-Test tuh 250 apa 200 ribu ya? Iya, tapi saya dari pagi sampai pagi. Udah diarahkan buat jadi aktor. Makanya Junior yang kelahiran tanggal 9 November itu bertahan walaupun lebih sering sakit hati karena banyak castingannya yang ditolak. Pernah lah, kalau awal-awal tuh aku sering banget ditolak casting sih. Cuman yang Jun ke filmnya. Tapi kalau udah sekali dapat film, nah untungnya sih puji Tuhan dapat terus. Tapi ya udah sih, jalan hidup Junior emang seolah udah digariskan
Anak kedua dari 6 bersaudara ini udah sejajar dengan nama-nama aktor-aktor muda yang punya masa depan dengan banyak membintangi film bagus. Gak seperti perjalanan karirnya yang penuh liku, jalinan asmaranya justru mengalir lancar. Yes, Robert dengan Sandrina Michelle seolah nggak pernah ada masalah, hingga awet mesra sejak 2023 lalu. Oke, bagaimana rasanya pertama kali ketemu sama junior aku? Ya kan namanya ketemu junior, masa aku ketemu junior? Pas aku lahir. Dan Sandrina emang selalu mesra, apalagi kalau udah agak lama nggak ketemu, pasti bikin sesuatu yang seru. Lihat aja pas mereka quality time, setelah mengaku berbulan-bulan nggak ketemu, Junior langsung memanjakan gadis yang dicintainya dengan belanja make up. Setelah sekian purnama, bisa quality time lagi. Kamu mau belanja apa? Make up? Iya, aku mau make up aja. Kita ke Sephora dulu aja yuk. Yuk. Semangat banget lo mau belanja, buset dah. Kita nyari blush. Senang, tapi sampai di toko make up, kok malah wajah Junior nih yang jadi bahan eksperimen? Sandrina yang kelahiran 11 Januari 2007 emang dengan riang tangan mengolesi wajah kekasihnya dengan beberapa alat make up. Make up aku. Oh, jadi sengaja. Junior Roberts yang cadel parah ternyata justru mampu memanfaatkan kekurangannya itu untuk jadi populer. Ia malah dapat banyak tawaran syuting. Padahal perjuangannya buat jadi artis nggak mudah loh. Diawali dari ekstras dengan honor cuma 200 ribuan. Mas cairan apa lagi dong? Namanya cairan biang balsam. Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Hanya perlu dirimu dan Viva. Dengan tampilan baru, Viva Glowing bersamamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, datang juga nih pegawai. Ya pasti sibuk lah. Masih untung lo sibuk, gaji bulanan. Lah gua ojol, kadang gacor, kadang anyep. Lu mah masih enak. Biar anyep tapi sehat. Lu engkor, kagak bisa narik. Deh, ngapain sih pada ribut? Apapun kondisinya harus kita syukuri. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 7. Tahu lo, kena azab gara-gara nggak bersyukur. Ya enggak. Nah, azan tuh. Yuk, mabar. Hah? Mabar, Pak Ustadz? Masjid bareng. Oh. Panas hati panas ke Baru Sprite Nipis Bean. Rasa jeruk nipis dan mint bikin berasa rebahan di lantai. Sprite Nipis Bean, berasa segernya. Cuma 4.000. 31. Buat aku ya, Bu. Nanti ada bantuin bersihin akuarium. Ayah rela cuci piring. Ini kalau pakai sambal ABC. Dibuat dengan cabai asli pilihan ahli. Asli pedasnya. Sambal ABC, ini kuncianku. Kalau kamu rela ngapain? Oleh Master Perfumer, hadirkan So Clean Eau de Parfum. Lebih banyak parfumnya. Wangi mewah, tahan lama. Lembut, wangi luxurious. So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah kelas dunia. Semua flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Sedap banget. Bold, rich in every slurp. One slurp and you'll get it. Pedas banget. Wow. Ini sedap. Favorit saya. Bingung. Minum dulu, Kak. Fresh and Flag Nutri-Brain Omega. Dengan susu segar Omega 3 dan 6. Mat, aha. Untuk anak cermat. Ini untuk ibu. Langkah cermatnya. Wow, guys, ada wangi dessert baru dari Fresa Natural, Matcha Twist. Wanginya chill and calming. Kalau ini Frosty Vanilla. Wanginya so creamy and rich. You will love it. Fresa Natural Dessert Collection. Wingscare. Ma, sayurannya jangan ya. Nih, coba kamu bantuin Mama dulu ya. Oke. Dengan kaldu ayam utuh Masako, lezatkan semua masakan. Anak gak pilih-pilih makan dengan lezatnya Masako. Eka ada di Happy Day Jalan Bareng keliling kota di Indonesia. Di Happy Day ada talk show, juga acara seru. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Tungguin Happy Day di kota-kota berikutnya. Wingscare. Mau cappuccino yang autentik Itali? Cup cappuccino. Aha, ini autentik.
Top cappuccino serasa cafe Italia. Dan milky foamnya lebih tebal. Ditambah crunchy chocomal, aromanya so delizioso, so italiano. Excelente. So italiano. Nikmati top cappuccino rasa italiano dari Wings Food. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Ini udah cabai mas, cairan apa lagi tuh mas? Kalau masnya nggak usah tanya, ini namanya cairan biang balsem mas. Ada kok mas di toko kimia juga mas, masnya cari tahu aja sendiri. Gue ada di aktivitas seharian pakai Soklin pewangi Tropical Summer. Tropical Scent-nya memikat dan menembus batas. Ada formula anti bau, pakaian jadi ringan, adem. Ini rahasia gue. Easy dan breezy with Soklin pewangi Tropical Summer. Wingscan. Yuk beli sekarang. Papi, ayo Protestara! Papi, ayam geledek! Biar sampai pedas. Lebih gurih, lebih nagih, serap yapi! Indis ekonomi terus lagi. Minum Neoremasil. Andalanku juga, ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal ini. Nyeri keram kebas kesemutan. Neoremasil Neuro. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Panas hati Baru Sprite Nipis Bean. Rasa jeruk nipis dan mint bikin berasa rebahan di lantai. Sprite Nipis Bean, berasa segernya. Cuma 4.000. Iklan shampoo lagi? Enggak dong. Ini iklan rambut pantun. Shampoo bikin rambut kelihatan sehat. Tapi kalau tambah Miracles Conditioner, itu yang bikin rambut pantit. Formula dengan provitamin dan kolagen. Hingga 10 kali lebih kuat lawan rusak. Formula dengan provitamin dan biotin bantu bikin rambut tetap di kepala, nggak pindah ke sisir. See the miracle, Feel the miracle. rambut pantin tuh. Bingung? Minum dulu Kak, Fresh and Flag Nutri-Brain Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6. Untuk anak cermat. Ini untuk Temani langkah cermatnya. Indomie goreng cabai hijau dengan cabai hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabai hijau, hijaunya di makin bernyali. Papi, ayam Protestara! Papi, ayam doer! Papi, ayam geledek! Biar sampai pedas. Lebih lagi, serap yapi! Good Day Cappuccino aja. Foamnya creamy, tebal. Choco granulnya nikmat. Dingin atau panas, manisnya atas. Good Day Cappuccino. Enaknya bikin good day. Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion. Wah, Isoplas Coco. Minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. Mau? Cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplas Coco. Cobain dari Wings Food. Indomie goreng cabai hijau dengan cabai hijau asli. Lebih pedas, rih. Indomie goreng cabai hijau, hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Papi, ayam Protestara! Papi, ayam doer! Papi, ayam geledek! Biar sampai pedas. Lebih gurih, lebih nagih, serap yapi! Tiap hari gak ada libur buat ibu. Pagi ini kita ciptakan tanggal merah untuknya. Bikin sarapan nikmat buat ibu yuk. Ayah, bikin yuk! Gampang, kan ada Fresh and Flag. Penuh cinta, jadi creamy nikmatnya. Spesial untuk ibu! Fresh and Flag kental manis, temani pagi penuh arti. Busanya dikit! Sunlight, ku se tumbe,
Salad lebih kental, ya sayang. Buset tumpek-tumpek. Piring bersih kesat, ya sayang. Buset tumpek-tumpek. Nipis madu itu Enak diteguk, gak nusuk. seger nipisnya asli. Sodanya smooth. Seger nipisnya, smooth sodanya. Gak cuma mau, aku butuh yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru, formula ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar. Gurih mantap. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Siap untuk momen bareng keluarga tanpa khawatir lingkungan merusak kulitmu. Coba Lifebuoy baru. 100% lebih kuat lawan kuman dengan Skin Peptide Booster. Menguatkan Boy. Kulit tetap sehat, nikmati setiap momen sepenuhnya. Baru, kemurnian Bear Brand kini hadir dengan perpaduan kolagen dan vitamin C. Karena kekuatan tulang, sendi, dan kulit kaleng setiap hari, kamu Bear Brand rasakan kemurniannya. Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok gram ayam tinggal goreng. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Ready, set, go! Yang dulu tinjusnya. Gula batu, apel, lemon, melati, madu. Lagi. Tinjus, nikmat. Rasa tehnya berani diadu. Dari Wingswood. Hai, kita mau ngelakuin tantangan kesegaran Rexona. Setelah mandi, aku pakai Rexona. Dan temanku hanya kita buktiin mana yang segarnya tahan lama. Panas banget ya. Yuk, lihat hasilnya. Hanya mandi wah, tetap bersih dan segar walau beraktivitas seharian. Oke, percaya deh. Habis ini aku pakai Rexona. Pakai Rexona sehabis mandi. Butuh skatrem. Wow, ini buat aku. Ini buat kita. Energi sama-sama jadi macan. Biskuat. Skin barrier sebagai lapisan kulit terluar bayi 30% lebih tipis. Pakai My Baby Hair and Body Wash. Dengan Baby Skin Barrier Formula, berikan 8 manfaat. Extra moisturizing, lindungi skin barriernya. Teruji dokter kulit dan dokter anak. My Baby Hair and Body Wash. Tanpa lembut di mata. Wangi. My Baby Hair and Body Wash. Menangkan total miliaran rupiah di pesta hadiah My Baby. Beli My Baby atau My Baby Kids apa saja dan upload strukmu sekarang. Minum susu steril 7 kurma. Susu steril pilihan Alo Dokter. Karena susu steril ditambah kurma mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan jadi terlindungi. Susu steril 7 kurma. Double khasiat. Oke, senang nggak? Senang, ya Selebritas, Lesti emang pantas berterima kasih karena kebahagiaan di hari ulang tahunnya beneran full membahagiakan. Tapi ada yang udah kepedean nih, bakalan dikasih surprise ulang tahun. Apalagi Lesti Kejora genap berusia 27 tahun. Lesti sebenarnya emang udah menduga bakal banjir kejutan. Soalnya udah pantau terus CCTV. Tapi beneran loh, Lesti akhirnya surprise datang dari sahabat-sahabatnya yang datang di momentum ulang tahunnya itu. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun. Kagetnya siapa? Dialah kamu. CCTV. Sama sorry yang kami jam 1 karena kami menyesuaikan jam. Saat melakukan doa sebelum tiup lilin, Lesti terlihat sangat bahagia bisa ngumpul bareng sahabat-sahabatnya. Apalagi di momentum yang spesial di usianya yang masuk 27 tahun. 1, 2, 3, tepuk tangannya mana? Akhirnya ulang tahun lagi. Happy birthday.
Tahun ini banyak banget teman-teman Didi yang datang. Selebritas rasa bahagia emang menjadi milik Lesti hari itu. Ia juga mendapatkan berlimpah kejutan ulang tahun. Salah satu yang membuatnya ucapan dari Dominic Zoboslai. Lihat deh, ekspresi Lesti yang sampai terharu tapi juga seneng banget. Zoboslai langsung yang ucapkan. Bukan. Ini asli. Banget ya. Betapa bahagianya Lesti mendapatkan kue ulang tahun dengan foto dirinya dan Dominic Zoboslai. Ya, walaupun akhirnya ketahuan juga bahwa ucapan itu dibuat pakai. Yes, selamat ulang tahun untuk seorang Lesti Kejora di umurnya yang ke-27. Pokoknya kita doakan yang terbaik, berkat melimpah dalam ya. Kalau kita mau coba intip-intip bagaimana keseruan dan bagaimana momen haru hangatnya ulang tahun ke-27 kali ini, coba kita ukur-ukur happy-nya, kayaknya happy banget. Yang pertama karena di surprise sama tadi juga ada Haris Friza, ada Adi Sky dan teman-teman aktis yang lain-lainnya juga. Dan yang terpenting seorang Lesti Kejora udah kepo-kepo juga ya, udah ngeliat-ngeliat. Tapi di tengah itu sebenarnya di tengah kebahagiaan ada satu hal menurut aku nih dan harus disegerakan, yaitu ajak Lesti untuk menikmati pengalaman menginap di Trans Luxury Hotel Surabaya. Karena lagi ada promo nih, harganya Rp1.199.000 net. Kartu kredit Bank Mega Syariah Card by Bank Mega Syariah dan Alo Pay Later. Nah, ini perlu dicatat nih, promo berlaku hingga Agustus 2026 sebelum harga kembali berubah. Selebritas nih udah mau banget nih. WhatsApp di 08111 888 8055. Sekali lagi 08111 888 8055 atau langsung kunjungi website di The Trans. Segera, ini udah bulan Agustus, jadi ini kesempatan terakhir buat selebritas semua. Terima kasih buat hari ini selebritas. Ketemu lagi besok pada jam yang sama. Saya Ivan Kabur Asabi Guru pamit. Dan jangan lupa ketemu di esok hari dan follow sosial media kita di @selebritas. See you when I see you. Update hari ini dibuka dengan perseteruan terpanas minggu ini. Di balik senyum harmonis yang pernah ditampilkan di layar kaca, tersimpan luka yang akhirnya pecah di dunia maya. Ketika tak lagi ada ruang untuk saling meredam amarah, seolah jadi sarana untuk meluapkan semuanya. Sarwendah pun tak kuasa menahan air matanya saat membicarakan dampak yang dialami oleh buah hati tercinta. Satu hal yang aku mau klarifikasi dengan benar di sini adalah anak-anak aku itu anak-anak yang baik, anak-anak yang sangat sopan, berprestasi. Jadi tidak ada satu kali pun mereka bertutur kata yang di luar sana bilang Nia tahu. Itu tidak benar sama sekali, tidak benar sama sekali. Ketika aku dengar berita itu, aku langsung telepon Nia. Aku telepon Sus ya. Sus tanyain, emang Nia tahu pencerahan? Apa itu? Saya baru pertama kali dengar. Tapi dengan kata-kata itu, anak saya dibully.